Bab 59, Pengorbanan dan Keuntungan. Andreas memegang rokoknya dengan tenang, tak bergerak sedikit pun, dan berkata dengan nada penuh keputusasaan, sepertinya itu memang tidak mungkin. Pak Bruce, tetap dengan nada elegannya, melanjutkan pertanyaan, lalu, bagaimana denganmu? Apakah kamu akan mengubah kepribadianmu demi Emma? Andreas menjawab dengan jujur, mungkin tidak. Pak Bruce tak tampak marah. Lihat, itu adalah inti dari masalah ini. Berdasarkan karaktermu, aku rasa kamu punya masa kecil yang cukup sulit. Latar belakang keluargamu mungkin tidak sempurna. Dan dari cara bicaramu, sepertinya pendidikanmu juga tidak terlalu tinggi. Kalau aku tidak salah, kamu hanya tamat SMA, kan? Andreas tersenyum tipis. Paman Bruce, maaf saya koreksi, tapi kamu sedikit berlebihan. Saya malah keluar dari SMP. Pak Bruce terkejut dan batuk keras, wajahnya memerah karena asap rokok yang masuk ke tenggorokannya. Kamu cukup blak-blakan, ya. Andreas tetap tenang, suaranya santai. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Dengan seberapa besar kamu peduli pada putrimu, Paman Bruce, meskipun saya tidak memberitahumu, kamu pasti akan menyelidiki saya juga. Itu benar. Aku bisa lihat hidupmu memang tidak mudah, Andreas, kata Pak Bruce sambil mulai menghitung. Tanpa orang tua, dibesarkan bersama adik angkat, hidupmu nomaden. Mungkin pernah mengemis atau mencari makan di tempat sampah, ya. Andreas menjelaskan, tidak persis begitu, tapi hampir mirip. Saya dan adik saya tumbuh dengan keras. Saya pernah berkelahi, bertarung, bahkan menjadi pemimpin geng jalanan. Dalam kondisi terdesak, saya tak ragu menggunakan pisau. Kalau saya tidak berakhir di panti asuhan, mungkin saya sudah benar-benar tersesat. Di luar sana banyak anak-anak seperti kami yang hidup tanpa perhatian keluarga dan tumbuh dengan kepribadian pemberontak. Kalau saya, Andreas, menjadi anak yang lemah dan penurut, saya sudah mati kelaparan di jalanan sejak lama. Saya sudah banyak berkelahi, bertarung, dan menjadi pemimpin geng jalanan yang terkenal. Ketika saya kelaparan, saya tak ragu bertarung, bahkan tak segan menusuk seseorang. Kalau saya tidak berakhir di panti asuhan, siapa tahu saya bisa jatuh ke jalan yang lebih gelap lagi. Di panti asuhan, saya mendapat sedikit pendidikan, cukup untuk tingkat SMP lalu. Saya beruntung ketika sebuah keluarga angkat memutuskan untuk merawat saya. Ayah angkat saya seorang mekanik mobil, dan ibu angkat saya bekerja di pabrik tekstil. Saya belajar memperbaiki mobil dari papa angkat untuk bertahan hidup. Saya menghabiskan beberapa tahun menjadi magang di bengkel, lalu bertugas sebagai tentara selama 5 tahun. Setelah pensiun, saya beralih ke kehidupan sipil dan kini bekerja sebagai sopir di platform ojek online. Saya sudah memberitahu semuanya, Paman Bruce. Apakah ada yang ingin kamu tanyakan lagi? Pak Bruce berhenti sejenak, seolah merenung, kemudian berkata, jadi, kamu lebih tua dari Emma. Andreas mengangguk. Ya, 3 tahun lebih tua. Pak Bruce menghela napas. Aku bukan orang yang kolot, dan aku tidak percaya pada aturan sosial yang membatasi perasaan antara dua orang muda. Tapi kenyataannya jelas, pengalaman hidup kalian sangat berbeda, kepribadian kalian masing-masing kuat, dan nilai-nilai kalian pasti akan bertentangan. Belum lagi ada jarak usia 3 tahun. Andreas, apakah kamu benar-benar berpikir kamu dan Emma punya masa depan bersama? Bisakah kamu benar-benar membuatnya bahagia? Meskipun nada suaranya tak setegas Bu Grace, maknanya hampir sama. Suaranya lembut, kata-katanya halus, namun tetap membawa pesan yang tak bisa diabaikan. Andreas tetap tenang, menjawab setiap pernyataan dengan percaya diri yang tenang. Paman Bruce, seperti yang kamu bilang tadi, pelangi selalu muncul setelah badai. Tidak ada yang dilahirkan sebagai pasangan yang sempurna, hubungan dibangun seiring waktu. Selama Emma tidak memandang rendah latar belakang saya,
saya rasa tidak ada yang bisa menghalangi kami untuk bersama. Soal kebahagiaan, jika yang kamu maksud adalah hidup dalam kemewahan dan kenyamanan, maka untuk Emma, saya siap melakukannya. Apakah jawaban saya memadai? Pak Bruce sedikit mengubah nada suaranya. Dengan kemampuan Emma, dia tidak membutuhkanmu untuk mencari nafkah. Dengan sumber daya keluarga Golding, dia tidak membutuhkanmu untuk mendukungnya. Aku ulangi apa yang sudah aku katakan sebelumnya, karena Emma sudah memilihmu, aku tidak akan menghalangi kalian. Tapi aku ingin tahu, apa yang bisa kamu lakukan untuk Emma? Andreas mengangkat kepalanya. Paman Bruce, katakan saja langsung. Apa yang kamu ingin saya lakukan? Pak Bruce langsung ke pokok permasalahan. Jika, dan aku tekankan, jika kalian berdua berakhir bersama, permintaanku hanya satu. Biarkan dia mengurus urusan luar rumah, sementara kamu mengatur semuanya di dalam rumah. Kamu tidak perlu khawatir dengan urusan luar, aku yakin Emma bisa menghadapinya dengan baik. Tapi di rumah, aku ingin kamu yang mengurus semuanya. Kebutuhan sehari-hari Emma, pekerjaan rumah, dan segala hal lainnya. Andreas mencerna kata-kata itu, lalu bertanya dengan senyum, Paman Bruce, maafkan jika saya bertanya, tapi apakah kamu menyarankan saya menjadi seperti diri Paman? Pak Bruce tidak marah. Betul, seperti aku. Cuci pakaian, masak, bersihkan rumah, urus semuanya. Jangan campuri pekerjaannya, kebebasannya, atau interaksi sosialnya. Pastikan dia tidak khawatir di rumah dan bisa fokus sepenuhnya pada karirnya tanpa gangguan. Andreas, bisakah kamu melakukannya? Jika kamu setuju, aku akan mendukungmu di depan Ibu Emma. Tapi jika kamu tidak bisa, maka kamu harus berjuang sendiri. Ibu Emma sama keras kepalanya dengan Emma, dan kamu akan kesulitan meyakinkan dia. Melihat Andreas tetap diam, Pak Bruce menepuk bahunya. Anak muda, jangan terburu-buru menjawab. Pikirkan baik-baik. Lagi pula, kamu dan Emma sudah sepakat untuk percakapan 3 bulan, jadi masih banyak waktu. Apa yang aku katakan tadi tidak bermaksud mempermalukanmu. Seperti yang sudah aku ulangi, aku tidak merendahkan latar belakangmu. Selama Emma memilihmu dan kamu bisa memperlakukannya dengan baik, itu sudah cukup bagiku. Kamu sudah melihat betapa luar biasanya putriku. Seorang pria yang menemukan seseorang sepertinya dalam hidup ini, apalagi yang bisa diharapkan. Untuk mendapatkan sesuatu, kamu harus mengorbankan sesuatu. Itu pelajaran yang ingin aku sampaikan padamu hari ini. Pikirkan baik-baik sebelum memberikan jawabanmu. Saat Pak Bruce hendak berbalik dan pergi, Andreas yang selama ini diam tiba-tiba berkata, Paman Bruce, tunggu sebentar. Bab 60, tekad yang tak tergoyahkan. Sebelum Pak Bruce sempat berbicara, Andreas dengan tegas menyatakan, Paman Bruce, saya mengerti betul kasih sayang dan perhatianmu terhadap putrimu, tapi maaf, saya tidak bisa melakukan apa yang baru saja kamu minta. Pak Bruce tidak terkejut mendengarnya. Lalu, apa yang bisa kamu lakukan? Andreas menjawab dengan serius, saya bisa menjamin bahwa saya tidak akan membiarkan siapapun melukainya. Pak Bruce mengernyit, tampak sedikit ragu. Itu saja. Andreas menantang, bukankah itu cukup? Pak Bruce tertawa pelan. Kalau itu yang kamu tawarkan, berarti kamu jauh dari gambaran menantu yang aku inginkan. Andreas tersenyum tipis. Jika menantu idealmu adalah seseorang seperti Sander, maka ya, saya sangat jauh dari itu dan saya tidak akan pernah menjadi seperti dia. Pak Bruce menatap Andreas dengan penuh makna. Baiklah, kalau kamu memang punya harga diri, itu bagus. Tapi, menunjukkan sikap keras kepala seperti ini bukanlah hal yang selalu baik. Saya harap dalam 3 bulan ke depan, putriku yang bodoh ini bisa menyadari hal itu. Jika tidak, jalan yang dia pilih akan sangat berat. Pak Bruce mengulurkan tangan. Punya rokok lagi? Berikan satu padaku. Di sisi lain,
Bu Grace menatap putrinya lama sekali sebelum akhirnya bertanya dengan serius, "Kamu yakin dengan pilihanmu ini?" Emma membalas dengan pertanyaan, "Apa ibu tidak dengar apa yang baru saja aku katakan?" Bu Grace mengangguk. "Ibu selalu berharap tinggi pada kamu. Ibu pikir kamu akan menjalani hidup yang lebih gemilang dan cemerlang dibandingkan ibu. Tapi ibu tidak menyangka kamu akan memilih jalan yang sama denganku. Melakukan sesuatu yang di luar prinsip, bahkan sampai terluka dan berdarah. Baiklah, sekarang kamu sudah bisa berdiri sendiri. Kamu sudah punya sayap dan tidak butuh perlindungan ibu lagi. Kalau kamu tetap pada pilihanmu, ibu tidak akan berusaha membujukmu. Ibu bahkan tidak bisa kalaupun ibu ingin. Kamu memberi Andreas 3 bulan. Katakan padanya, dia bisa melupakan harapannya untuk diterima olehku seumur hidupnya, dan keluarga Golding juga tidak akan menerima dia. Ibu ingin melihat bagaimana dia bisa memenuhi janji itu. Dan Emma, 3 bulan ke depan tidak akan mudah untukmu. Keluarga Golding tidak akan memberi dukungan apapun, dan aku juga tidak akan. Kalau kamu tidak bisa menghadapi semuanya, kembali dan beritahu ibu. Jangan bertahan hanya karena pria itu. Mempertaruhkan masa depanmu pada seseorang, itu tidak sebanding. Tidak ada ibu yang tidak merasa sakit hati melihat anak perempuannya menderita. Pada titik itu, mata Bu Grace mulai berkabut. Dia menahan emosinya, berbalik, dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Saat melewati Andreas, dia berhenti sebentar dan menatapnya dengan dingin. "Jika putriku kehilangan sehelai rambut pun malam ini, Andreas, aku akan menghancurkanmu." Andreas berdiri tegak, tidak bergerak sedikit pun, hingga Bu Grace akhirnya hilang dari pandangannya. Hanya setelah itu dia perlahan-lahan meluruskan punggungnya. Emma berjalan mendekat dari belakang, suaranya tenang. "Apa yang ibuku katakan padamu?" Andreas menoleh. "Tidak banyak. Dia hanya bilang untuk menjagamu dengan baik." Emma jelas tidak percaya. "Itu saja." Andreas tersenyum ringan. "Apa lagi yang dia katakan?" Emma memutar matanya. "Sepertinya begitu. Ibuku bilang aku harus memberitahumu bahwa dia tidak akan pernah menerima kamu dan keluarga Golding. Juga tidak akan. Dia ingin kamu menyerah lebih cepat." Andreas mengangguk. "Terima kasih, aku mengerti." Emma melirik kerumunan. Sander berdiri di tengah, dikelilingi orang-orang seperti raja di tengah rakyatnya. Emma berkata, "Sander masih di sana. Kalau kamu menyesal sekarang, belum terlambat. Asalkan kamu menyerahkan aku padanya, dia tidak akan membuatmu kesulitan lagi, bahkan dia akan memberimu banyak uang." Saat itu, Sander kebetulan menatap ke arah mereka, dengan pandangan dingin, kejam, dan penuh kebencian. Perasaan yang sangat intens itu hampir tak tertahankan. Pada saat itu, Andreas melangkah maju, menarik Emma ke pelukannya, dan menatap langsung ke mata Sander. Dia menanggung seluruh tekanan itu sendiri. "Apa kamu benar-benar tidak percaya padaku?" Untuk pertama kalinya, Emma tidak melawan. Namun, jelas sekali dia tidak terbiasa dengan kedekatan mendadak ini. Ketika tangan Andreas menyentuhnya, tubuhnya sedikit bergetar, dan detak jantungnya terasa semakin cepat. Saat ekspresi Sander semakin suram dan dia mengalihkan pandangannya, atmosfer tegang yang sebelumnya ada pun mulai menghilang. Baru setelah itu Emma mundur sedikit. "Tempat ini sudah dikepung. Bagaimana kamu berencana membawa aku keluar dari sini?" Andreas tidak memberi penjelasan. "Itu urusanku." Emma mengangkat bahu. "Baiklah. Lalu, sekarang apa?" Andreas menunjuk ke arah meja prasmanan terdekat dan langsung membimbingnya ke sana. "Pertama-tama, kita makan." Emma tampak terkejut. "Makan?" Andreas balik bertanya, "Apa lagi? Hari ini aku sudah memberikan banyak kejutan. Mana bisa aku tidak makan dulu?" Sambil berbicara, Andreas sudah menempatkan sepotong lobster premium besar di piringnya.
Mengabaikan keterkejutan Emma, Andreas langsung mencari tempat duduk dan duduk santai. Tanpa kesulitan, dia mengupas lobster itu dengan cekatan, menata daging lobster di piring, dan dengan santai mengisyaratkan, "Kenapa kamu berdiri di sana? Ayo, duduk sini." Emma secara naluriah menghindar, "Aku tidak mau. Kamu makan saja sendiri." Sebelum Emma sempat menyelesaikan kalimatnya, Andreas dengan tegas menggenggam pergelangan tangannya. Ekspresinya berubah. "Andreas, kamu mau apa?" Mengabaikan protesnya, Andreas berdiri, menariknya untuk duduk di sampingnya, dan mendorong piring itu ke arahnya, berkata dengan tegas, "Makan." Emma terdiam, masih terkejut. "Kamu menyiapkan ini untukku?" Andreas sedikit mengernyit. "Siapa lagi?" Emma menolak. "Maaf, aku tidak lapar." Andreas tetap bersikukuh. "Sayang sekali. Kamu harus makan." Emma hampir tak bisa menahan kekesalannya. "Andreas, kamu gila ya?" Bersambung.